Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi muatan PPKN, subtema 2 manusia dan lingkungan, tema 1 organ gerak hewan dan manusia untuk kelas 5 SD. Kompetensi dasar atau KD, indikator dan tujuan dari materi muatan PPKN adalah sebagai berikut. Dengan KD, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator, perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dengan tujuan, siswa dapat memahami nilai-nilai luhur Pancasila dan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai melalui menyimak video atau gambar dengan baik. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengulasnya kembali secara lebih singkat. Secara geografis, wilayah Indonesia itu berupa wilayah kepulauan yang dipisahkan dengan wilayah perairan. Dengan adanya kondisi geografis tersebut, mengakibatkan wilayah Indonesia memiliki keberagaman masyarakat di dalamnya. Keberagaman yang timbul itu berupa keberagaman suku, agama, dan budaya. Keberagaman yang ada tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu berdasarkan nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Setiap sila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Nilai luhur sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan simbol gambar bintang. Nilai luhur yang terkandung adalah sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda, dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nilai luhur sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan simbol gambar rantai. Nilai luhur yang terkandung adalah pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, pengakuan terhadap kebebasan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai luhur sila ketiga, Persatuan Indonesia, dengan simbol gambar pohon beringin. Nilai luhur yang terkandung adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa. Nilai luhur sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan simbol gambar kepala banteng, nilai luhur yang terkandung, kedaulatan negara ada di tangan rakyat, manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai luhur sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan simbol gambar padi dan kapas, nilai luhur yang terkandung adalah sebagai berikut.
Yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji seperti menciptakan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual. Materi selanjutnya adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila berdasarkan lingkungannya dibedakan menjadi 3, yaitu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah antara lain memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman, dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya yang dilakukan di sekolah. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah, yaitu sebagai contoh, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah sebagai berikut. Tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Materi selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai luhur Pancasila. Sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran agama yang dianut, tidak memaksakan kehendak beragama kepada orang lain, tolong-menolong antar umat beragama, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan, tidak mencela dan menistakan agama lain, melaksanakan ibadah tepat waktu, dan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Dan contoh yang lain yang bisa dilakukan sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan sila kedua, yang pertama, membantu teman yang sedang mengalami kesusahan, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjenguk teman yang sedang sakit, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan sosial. Dan bisa juga contoh-contoh lain yang merupakan contoh pengamalan sila kedua yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila, sila Persatuan Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga adalah sebagai berikut. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap saling menghargai,
membina hubungan baik dengan semua orang, memajukan pergaulan demi kepentingan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalan sila keempat adalah sebagai berikut. Menggunakan hak pilih saat pemilu. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Berbesar hati menerima keputusan apapun yang dihasilkan dalam musyawarah. Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila, sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sila kelima yaitu menjunjung tinggi semangat gotong royong, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah, mengadili pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Carilah perilaku yang sesuai dan perilaku yang tidak sesuai. Di sini terdapat 8 gambar. Carilah mana perilaku yang sesuai dan tidak sesuai. Dari gambar pertama, apakah sesuai atau tidak sesuai? Ternyata sesuai, suka memberi. Gambar yang kedua, ternyata juga sesuai. Membersihkan lingkungan dengan bekerja sama. Gambar ketiga, ternyata tidak sesuai. Suka berkelahi atau mengganggu orang lain, tidak baik. Gambar keempat, ternyata sesuai. Kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat adalah perilaku yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Gambar kelima adalah perilaku yang tidak sesuai karena membuang sampah di sungai. Harusnya sampah dibuang pada tempat sampah. Gambar keenam adalah perilaku yang sesuai karena menjenguk teman yang sedang sakit. Gambar ketujuh adalah contoh toleransi dalam beragama. Gambar ke-8 adalah perilaku yang tidak sesuai karena memburu hewan. Jadi sudah tahu ya, mana perilaku yang sesuai, mana perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.